perasaannya alim, suci, perasaannya depan mata ini sudah surga, amalannya menggunung. Ternyata ketika gerbang dibuka menyala berkobar api, ternyata disiapkan jadi bahan bakarnya. Zubillah, Nah, kalau sudah munafik, rawan mereka ini melakukan yang namanya syirik, terutama syirik merasa mampu beramal ibadah. Bapak Ibu, penting ini, sekali lagi penting. Ini saya ingatkan lagi, kalau kita mampu ibadah, berangkatnya dari mana Bapak Ibu? Daripada niat. Niat adanya di dalam hati timbulnya dari sir rahasia tuh. Kalau tidak ditimbulkan, tidak ada niat keingin. Nah, artinya berarti tadi yang kita bahas itu benar. Seluruh amal ibadah yang keluar dari jasad karena anugerah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berbahagia, termasuk kita dicintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaliknya, ketika kita ibadah malas, berbuat baik malas, tolong menolong orang malas, artinya kita sedang dijauhi itu. Bahkan la haula walahu, hanya istighfar, banyak minta ampun. Kenapa ya Rob, hamba ini kok tidak dimampukan dalam segala hal kebaikan? Kenapa hati saya masih sangat banyak amat kekotoran? Harus banyak istighfar. Ada apa dengan hati saya? Karena penuh dengan titik gelap yang dikatakan nafsu yang tidak baik atau nafsu maksi yang tertumpuk. Saking gelapnya tidak mampu menerima pancaran cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita santai-santai. Malas itu karena Tuhan memalaskan, tidak memberikan kesempatan kita untuk ibadah. Oleh sebab itu, ketika Tuhan menggerakkan untuk berbuat baik, segera laksanakan. Jangan ditunda. Apapun itu, sholat kah, menolong orang kah, sedekah kah, berbuat baik kah. Karena Tuhan sudah memampukan, lalu kita menunda. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Kerugian. Kita yang rugi, bukan tuh. Paham ya? Nah, ini tadi ketika ruh sudah terlepas dari keterikatan, maka ruh akan menerima pancaran keimanan atau hidayah, petunjuk, istiqomah untuk mampu berjalan menuju kepada Allah secara kontinu atau terus dengan tingkatan iman yang ada jumlahnya. Tingkatan iman bukan rukun tingkatan iman bukan rukun iman, ya. Jadi tingkatan iman ini ada 6 bagian. Yang pertama ialah dikatakan iman taklid. Iman yang tanpa ilmu. Apa artinya tanpa ilmu? Beramal tanpa wawasan, beramal tanpa pemahaman. Artinya apa? Artinya ibadahnya yang tadi kita sebutkan akhirnya hanya sia-sia, hanya mengikuti Islamnya, Islam ikut-ikutan orang tuanya saja. Orang tuanya ke masjid ya ke masjid, orang tuanya Jumatan ya Jumatan, tapi tidak mau menggali kesempurnaan daripada yang dikatakan ilmu Islam itu
sendiri. Maka kita ketahui ilmu Islam terbagi, terangkum di dalam 4 bagian yang saling menyempurnakan, secara syariat, thariqah, hakikat, dan makrifat. Dan itu tidak bisa dipelajari hanya satu-satu saja. Oleh sebab itulah iman tanpa ilmu efeknya sia-sia. Pelakunya disebut orangnya disebut muslim asli. Kaum muslimin dan muslimat. Imannya masih di tingkat taklid. Yang kedua, iman di tingkat dalil. Artinya apa? Orang ini mau beriman, baru percaya setelah dia mengetahui adanya bukti dan keterangan. Artinya apa? Artinya segala sesuatu dia memerlukan dalil. Dalilnya mana? Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Dalilnya mana? Seperti itu. Nah, inilah orang yang suka dalil-dalil, mencari bukti. Dalilnya mana? Sahih kah? Kada. Nanti doib. Itu dikatakan orangnya mukmin. Yang tadi taklid namanya muslim, yang tadi dia mau beriman kalau sudah ada buktinya dikatakan dia mukmin. Yang ketiga, iman ilmal yakin. Artinya setelah dia mempunyai bukti dan keterangan, artinya mempunyai ilmu, dia baru yakin dan percaya. Tuhan lebih dekat dari urat nadi. Cari dalilnya dalam Al-Quran. Oh ada, baru percaya. Artinya baru berilmu dikatakanlah orangnya muksinin. Berarti meningkat lagi. Ini kan dari dasar muslim, naik lagi mukmin, naik lagi muhsinin, nanti naik lagi ketika imannya naik menjadi ainul setelah berilmu. Setelah dia mampu membaca Al-Quran beserta arti maknanya yang tersirat dan tersurat, akhirnya di dalam hatinya mendapatkan limpahan nur daripada Allah Subhanahu. Akhirnya muncullah keyakinannya. Artinya baru kita belajar ilmu tasawuf. Inilah nur dilimpahkan ke dalam kolbu atau hati kita. Kalau sudah dilimpahkan, tugas kita untuk menjaga istiqomah, karena ketika tidak dijaga maka akan hilang. Setelah di dalam kolbunya berlimpah nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, efeknya ialah naik lagi imannya menjadi hakul karena sudah mampu Bapak Ibu merasakan. Merasakan apa? Merasakan hidupnya selalu beserta Allah. Beserta Allah artinya dia mampu melihat dengan mata hatinya. Hakikat dari 7 sifat yang menggerakkan, yang melihatkan, yang mendengarkan, yang mengucapkan, yang memampukan dalam ilmu, dialah yang sebenar-benarnya bukan mampu dia melihat dengan mata hatinya, merasakan, merasakannya Bapak Ibu. Ketika mengangkat cangkir, yang dilihat bukan cangkirnya yang terangkat, tapi kodrat irodat yang mengangkatkan tangan ini.
Paham ya maksudnya? Nah, seperti itu. Ya. Dikatakanlah naik lagi orangnya menjadi muraqabin ya. Muraqabin itu artinya hidupnya sudah tenang, tenteram, dia yakin bahwa segala sesuatu sudah dalam kepastian Tuhan itu dia tidak khawatir, dia tidak resah akan masa depannya, karena segala sesuatu yang esok terjadi sudah di dalam suratan takdirnya Tuhan. Entah itu baik, entah itu buruk, kita sudah mampu menerima dan baik karena pada hakikatnya semuanya itu baik Bapak Ibu. Yang mengatakan baik atau tidak baik kan kita karena kita mengatakan tidak baik karena kita menderita. Kalau baik karena kita merasa bahagia. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, karena semua baik, karena semua dikembalikan perbuatan kita kepada Tuhan tidak menginginkan kita menderita. Perbuatan kita lah yang kembali kepada itulah circle atau putaran perbuatan kita sendiri yang dipertanggungjawabkan. Makanya hati-hati hidup, ya Allah. Jangan memulai yang tidak baik, nanti jatuhnya ke anak cucu kita. Kalau kita selamat, kita yang menanggung dosa anak cucu kita. Maksudnya kan seperti itu. Ya. Di tingkat akhir puncak keimanan ialah isbatul ya, atau dikatakan iman kamil ya. Ialah dia yang sudah mampu melihat atas semua kejadian merupakan kodrat iradat dari Allah Subhanahu. Dikatakanlah dia arif billah. Siapa arif billah? Kita yang duduk di dalam majelis. Alhamdulillah. Nah, berarti sudah tidak mengeluh. Berarti tidak berontak, tidak lagi buruk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada apa? Diam dalam kesadaran, sadar dalam keheningan. Artinya apa? Berjalanlah kita di zikrullah setiap saat, ketika kita berdiri, duduk, dan berbaring. Selesai masalah. Karena ketika kita mampu menyerahkan diri secara totalitas, disitulah Tuhan baru mau memberi pertolongan kepada kita. Kalau kita masih berontak, mampu mencari solusi, tidak mau bersandar, berserah diri totalitas kepada Allah, selama itulah kita akan dibiarkan saja Bapak Ibu. Itulah maksudnya kita berserah diri secara totalitas. Ya. Setelah berserah diri secara totalitas, diam dalam kesadaran, sadar dalam keheningan, disitulah Tuhan bekerja. Paham ya maksudnya? Itulah dikatakan sholatul daimun. Betul-betul kita meletakkan seluruh kehidupan beserta masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pulang dari sini terus dilatih dalam kesadaran, sadar dalam keheningan, merasakan Tuhan melalui sifat hayat yang nyata kepada napas hadir Bapak Ibu. Itulah jembatannya. Ya, oleh sebab itu kita harus merasakan dengan penuh hikmat, dengan keheningan, bukan dengan Jangan sampai kita melakukan sholatul daimun, saya ingin masalah saya selesai, saya ingin
cepat begini, saya ingin mau begitu, mudah-mudahan diijabah doa saya. Itu tidak boleh. Maka diam dalam kesadaran, sadar dalam kehening, tidak boleh membawa apa-apa. Tuhan Maha Suci dan hanya mampu didekati dengan kesuci. Apapun masalah, apapun yang kita perlukan, bukankah Tuhan Maha mengetahui, Bapak Ibu? Bukan mata kita yang melihat, tapi sifat penglihatan Allah yang memancar menebus mata kita. Artinya Tuhan tahu tidak masalah kita? Tahu. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Karena kita merasa mampu masih. Tidak mau bersandar. Tidak mau berserah di malam itu nih Bapak Ibu. Pulang dari sini. Hati dibersihkan, diwudukan. Bukankah sholat itu harus berwudu? Sholatul daimun juga memerlukan wudu. Wudunya membersihkan segala keinginan, keterikatan, membersihkan daripada kesedihan. Penderitaan tidak boleh dibawa. Harus diam sediam-diamnya, sesadar-sadarnya bahwa kita ini tiada mampu mempunyai daya upaya. Ya Allah, ya Rabb, la ilaha, yang mampu hanya Engkau ya Rabb, hanya Engkau ya Allah. Hamba berserah diri. Kan seperti itu. Hidup selesai masalah, tenang, aman, tentram. Itulah hakikat kebahagiaan, bukan terletak pada materi. Adapun kita sekarang mungkin ada yang masih diuji dengan sedikit miskin, sedikit lapar, sedikit susah. Tuhan ingin segeralah kembali kepadaku. Hanya sedikit saja. Ingin dilihat seberapa kekuatan iman. Yang zamannya Rasulullah, yang tukang azan itu namanya siapa? Bilal. Ya, Bilal ya. Diuji keimanannya, ya. Bilal bin Rabah ini punya majikan yang kejam, ya. Karena marahnya majikannya, si Bilalnya tidak mau dibujuk untuk berpindah agama, akhirnya disiksa sampai dihimpit dadanya dengan batu yang sangat besar. Sampai dihimpit. Kalau tidak kuat imannya pasti akan pindah. Tapi yang dikatakan Bilal apa? Ahad, ahad, ahad. Ahad itu Qul huwallahu ahad, ahad. Tidak mau berpindah Bapak Ibu, walaupun disiksa badannya, karena kekuatan daripada keimanan sudah membaca. Walaupun nyawa taruhannya, tetap la ilaha illallah. Zaman sekarang loh, aduh, uang 100 juta pindah agama ya. Oh ya ada ya, sembako pindah agama, waduh. Ya Allah, ini yang harus kita anti sih. Artinya apa? Mohon maaf ya. Beragama janganlah bermain-main. Beragama jangan hanya setengah-setengah saja, karena sangat beresiko. Artinya beresiko apa? Kita sudah di tengah perjalanan, maka mari bersama-sama istiqomah kita terus. Apapun yang terjadi, semua itu hanya ujian dan cobaan yang pada hakikatnya akan kembali kepada kita dalam keadaan membersihkan hati dan menaikkan derajat keimanan kita. Jangan oleng Bapak Ibu, jangan mundur. Karena yang banyak diketahui orang-orang yang sudah menempuh jalan ilahi, orang-orang yang menempuh jalan ketauhidan, ketuhanan, maka akan betul-betul diuji. Disinilah kita harus sangat bersiap-siap dengan tameng. Tamengnya apa Bapak Ibu?
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus bentengnya biar tebal, biar kita masuk dalam bentengnya. Tidak oleng Bapak Ibu. Kita harus cinta zikir. Jangan banyak membuang waktu sia-sia hanya dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Ketika hati lelah berzikir, ganti ke lisan. Lelah ganti ke napas. Napas lelah ganti ke rasa. Terus berputar. Tiada waktu yang tersisa hanyalah untuk mengingat Allah. Nah, itu jalannya Bapak Ibu. Bukan hanya teori, praktek dijalankan. Baik, malam ini mungkin sementara cukup sekian pembahasan daripada istiqomah. Yang kita harapkan ialah janganlah berhenti di tengah perjalanan, karena waktu pengorbanan yang sudah kita pertaruhkan ini yang akan menjadi jaminan kita selamat dunia wal akhirat. Jadi janganlah takut atau bimbang, janganlah was-was atau khawatir. Seperti ketika sebuah lidi saya tancapkan di tanah ketika hari di tengah jam 12 siang. Maka yang saya tancapkan ini tidak mempunyai bahaya, ya Bapak Ibu. Artinya hati jangan sampai ada keraguan terhadap Allah Subhanahu. Jangan ada keraguan sedikit pun. Karena kalau kita ragu, nanti timbul bayangan seperti jam 3, jam 4. Bayangan semakin ketakutan akan janji-janji Allah yang sudah pasti di dalam Al-Quran. Hidup kita sudah dijamin Bapak Ibu. Yang belum dijamin apa? Keselamatan. Nah, maksudnya kan seperti itu. Mudah-mudahan kajian malam ini mampu menguatkan hati kita di dalam istiqomah. Bapak Ibu, saya harap belajar ilmu ketuhanan ini harus betul-betul masuk ke dalam hati sanubari kita. Jangan pulang ini hanya disimpan saja. Harus praktek, karena nanti akan terlihat dari buah adab, akhlak, perilaku kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian dulu kajian istiqomah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita jamaah semuanya diistiqomahkan Allah, dimampukan Allah untuk selalu terus menuju kepada jalan hidayah yang lurus, yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan istiqomah inilah utamanya karomah, yang paling utama dari seluruh karomah. Artinya betul-betul kita disiapkan untuk menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu kita harus bersyukur dan berbahagia, terus diistiqomahkan hadir di majelis yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami tutup, saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, kurangnya keilmuan, karena kami dikatakan fakir ilmu.
akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.